Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Silvi Nuril Hidayah dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC. Yang pertama ada perlawanan Mataram. Latar belakang terjadinya perlawanan Mataram adalah karena pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan para pedagang pribumi. Yang kedua, VOC tidak mengakui atau menolak kedaulatan Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Yang ketiga, VOC dianggap sebagai penghambat Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya untuk mempersatukan tanah Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Selanjutnya, tokoh utama dalam penyerangan rakyat Mataram adalah Sultan Agung. Sultan Agung kerap beberapa kali melakukan penyerangan terhadap VOC pada saat masih dipimpin John Peter Koen di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Selanjutnya, adapun faktor penyebab terjadinya kekalahan pada pasukan Mataram. Yang pertama adalah jarak tempuh yang sangat jauh sehingga menyebabkan para pasukan Mataram mengalami kelelahan. Yang kedua, kurangnya bahan makanan karena VOC menghancurkan lumbung logistik para pasukan Mataram di daerah Karawang dan Bekasi. Yang ketiga, mereka kalah persenjataan dari VOC. Nah, perlawanan rakyat Mataram mulai melemah pada saatnya wafat Sultan Agung di tahun 1645. Latar belakang terjadinya penyerangan rakyat Banten yang pertama adalah persaingan dagang dengan VOC di Batavia yang menganggap Banten sebagai ancaman. Yang kedua, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Selanjutnya, tokoh utama dalam penyerangan rakyat Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa pada sekitar tahun 1651 sampai 1682. Upaya yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa saat melawan VOC yang pertama adalah mencoba bekerja sama dengan para pedagang-pedagang asing seperti dari pedagang Inggris. Yang kedua adalah menyerang kapal-kapal VOC di perairan di daerah Angke, Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan saat putranya Sultan Haji lebih memilih untuk bekerja sama dengan VOC. Sultan Haji bekerja sama dengan VOC untuk mengambil tahta Sultan Ageng, sehingga pada akhirnya Sultan Ageng terdesak dan berhasil ditangkap. Sultan Ageng meninggal dalam tahanan sel pada tahun 1692. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Makassar. Latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Makassar adalah karena monopoli dagang oleh VOC terutama pada rempah-rempah yang sangat merugikan rakyat Makassar. Nah, tokoh utama dalam penyerangan rakyat Makassar ini adalah Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin dijuluki juga dengan sebutan ayam jantan dari timur. Beliau merupakan raja dari Gowatalo yang sangat menentang keberadaan VOC dan monopoli perdagangan. Dalam melakukan penaklukan terhadap serangan rakyat Makassar, VOC menggunakan sistem divide et impera. VOC memanfaatkan daerah taklukan Makassar untuk membantu dalam menyerang Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1667, tepatnya pada tanggal 18 November, ditandatanganilah Perjanjian Bongaya. Yang menandatangani Perjanjian Bongaya dari pihak Makassar adalah Sultan Hasanuddin, sedangkan dari pihak Belanda adalah Cornelis Tilman. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.